Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mela, Vian, Zaki. Ada 3 yang nggak masuk. Kenapa? Oh, belum tahu. Belum ada suratnya. Oke. Anak-anak sehat semua? Sehat. Ini siapa kemarin yang sakit? Satya. Sudah sembuh? Ya. Kemarin teman-temannya pada nengok ke rumah Satya? Ya. Oke. Semoga cepat sembuh ya Satya ya. Nah, anak-anak, hari ini adakah yang sedang bersedih hati? Oke, semuanya bahagia ya? Oke, semangat? Semangat. Oke, biar lebih semangat nanti akan Ibu pimpin untuk ice breaking dulu ya, karena siang ini sangat cerah dan panas ya kan? Biar lebih panas lagi dan semangat lagi, nanti ice breaking dulu. Untuk Satya boleh nggak ikut dulu, nggak apa-apa karena tangannya masih sakit ya. Oke, semuanya bisa. Ini ice breakingnya satu bangku pasang-pasangan. Yang nggak punya pasangan ini ya satu aja ya. Oke, berarti nanti menyesuaikan aja ya. Nah, silahkan taruh di tengah meja ballpoint. Oh, kamu sama ini aja. Mau nggak? Oh ya udah, nggak mau nggak apa-apa. Yes. Taruh di tengah atau di samping sini, agak sini. Nah, silakan berdiri. Berdiri dulu. Silakan berdiri. Berdiri. Oke. Berdiri. Nang berdiri. Oke. Nah, dengarkan penjelasan dari Ibu ya. Jika Ibu bilang sikut, sikut mana? Tunjuk sikutnya. Sikut. Kalau Ibu bilang sekat, seperti ini. Sekat. Kalau Ibu bilang sakit, gini. Sakit. Nah, kalau Ibu bilang sikat, silahkan merebut pulpennya, rebutan jadinya. Oke? Paham? Paham ya? Oke, bisa dimulai? Oke. Siap? Paham ya? Sikut, sekat, sakit, sikat. Nah, good. Ayo, bisa dimulai. Sikut. Good. Sikut. Sakit. Sekat. Sekat. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Nah, siapa yang menang? Siapa yang menang? Oke. Tuh, tepuk tangan. Bisa duduk lagi. Oke. Ya, bisa duduk kembali. Oke. Nah, anak-anak, ice breaking tadi adalah menandakan anak-anak itu konsentrasi atau tidak, bisa mendengarkan perintah atau tidak. Nah, siapa tadi yang menang? Oke, good, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Nah, anak-anak sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Sudah tahu? Apa? Kita mau belajar apa? Oke, kita belajar seni mengelola waktu. Nah, sebelum itu, bimbingan klasikal pada hari ini, karena waktunya terbatas ya, hanya 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Ibu harap anak-anak nanti bisa aktif untuk berdiskusi, baik diskusi kelompok maupun berdiskusi nanti saat bersama dengan Ibu. Begitu ya? Bisa dipahami? Nah, nantinya akan ada tugas kelompok dan juga ada individu tugasnya. Nah, nanti bisa diselesaikan dengan baik. Nah, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak, kita lanjut ya. Oke. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai seni mengelola waktu. Nah, apa itu mengelola waktu?
Ada yang tahu? Apa, Fabian? Apa? Ayo, silahkan. Cara kita membagi waktu dengan tepat. Oke, baik. Cara kita membagi waktu dengan tepat ya. Mengelola waktu itu proses untuk mengatur, merencanakan, dan juga mengontrol bagaimana kita bisa membagi waktu. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya, dampak pengelolaan waktu yang buruk apa aja? Bisa minta tolong dibaca? Waktu terbuang percuma, produktivitas menurun dan stres, terjadi ketidakseimbangan dalam hidup. Ya, betul. Ini adalah dampak jika kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Waktu akan terbuang dengan percuma, terus juga menjadi stres, terus produktivitas menurun, dan terjadi ketidakseimbangan dalam hidup. Nah, ada teknik prioritas. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk mengelola waktu. Prioritas itu mana yang lebih penting terlebih dahulu. Misal nih, ada mengerjakan tugas dan ada janjian main PS. Lebih penting mana? Nah, jadi prioritas, kenapa kata kamu pasti penting main PS ya? Nah, jadi lebih mementingkan untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Kalau tugasnya sudah selesai baru main PS. Ya, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya ada teknik dengan blocking. Blocking itu kita list dulu nih. Kegiatan kita mau apa? Pagi hari kita mau sekolah, sorenya mau latihan futsal, malamnya mau ngaji. Nah, kalau yang sudah baru di checklist gitu. Nah, ini menghindari gangguan untuk agar kita bisa tepat waktu atau bisa mengelola waktu. Yang pertama, matikan notifikasi yang tidak penting. Di HP itu, siapa yang suka ada yang nelpon-nelpon? Ya, pacarnya nelpon atau temannya nelpon. Nah, kalau mau nugas, itu harus dimatikan dulu notifnya. Selanjutnya, buat lingkungan kerja yang nyaman. Jadi, tempat untuk mengerjakan tugas atau di sekolah atau dimanapun, disetting dengan bersih dan rapi. Biar kita nugasnya enak dan nyaman. Nah, tetapkan batasan waktu. Jadi, aku hanya boleh bermain sosmed hanya 1 jam. Dari jam 7 sampai jam 8 saja. Setelah itu tidur. Nah, bisa ditanamkan seperti itu. Selanjutnya, pentingnya istirahat. Nah, siapa yang di sini suka main HP sampai malam? Ayo ngaku. Ayo, siapa? Nah, padahal istirahat itu penting ya. Jadi kita harus istirahat tepat waktu agar pekerjaan kita menjadi produktif. Kalau misalnya contoh main HP sampai malam, pasti paginya akan apa? Ngantuk. Dan di sekolah pasti tidak konsentrasi. Betul. Selanjutnya, mengelola waktu secara efektif adalah keterampilan penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, agar anak-anak bisa lebih mendalami apa itu pentingnya untuk mengelola waktu, Ibu ada 2 kasus ya. Nah, nanti linknya Ibu sampaikan di grup dan juga ada barcode-nya, nanti ada seperti ini. Namanya kartu kasus. Nanti dibagi kelompok, satu kelompok ada 6 orang. Kelompok yang yang ganjil itu nanti mengerjakan kasus 1 dan yang genap mengerjakan kasus 2 yang bawah. Di sini tinggal di-scan barcode aja bisa. Atau yang terkendala bisa linknya sudah Ibu share di dalam grup ya. Nah, nantinya dalam kelompok ada diskusi kelompok, ada LKPD 3 soal yang harus dijawab. Mengerti? Nah, sudah siap? Oke, untuk kelompoknya Ibu yang membagi saja ya, agar lebih mudah per tempat duduk saja. Jadi nanti ada yang 6, ada yang 5, karena ada yang tidak masuk. Oke, dari sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 5. Oke, bisa dipahami? Oke, silahkan di dalam kelompoknya. Boleh, mejanya boleh digabung, berkumpul dalam kelompok. Ya. Oke anak-anak, dengarkan Bu Selgi. Jika sudah, ya, kelompok yang ganjil mana kelompok ganjil? Ganjil 135 mana? Kelompok 135. Oke, di antara kelompok 1, 3, dan 5, siapa yang akan presentasi? Yang mau maju ke depan? Oke, kelompok. Ayo siapa? 135. Ini apa ini? Oh ini ya. Oke, kelompok berapa? 3. Oke, nanti kelompok 3 perwakilan dari kelompok ganjil itu untuk presentasi. Ya, setuju? Oke. Kelompok genap 2 dan 4 mana? Oke. Yang kelompok 2 ini. Kelompok 4? Ini. Oke, di antara 2 dan 4 siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 2. Jadi yang mau presentasi kelompok 2 untuk mewakili kelompok genap dan kelompok 3 untuk mewakili kelompok dari kasus ganjil. Nah, yang lain minta tolong diperhatikan dulu. Silakan dari kelompok 3 dulu yang presentasi di kasus yang pertama. Yuk, silakan maju. Yang lain diperhatikan ya temannya. Temannya yang sedang presentasi diperhatikan ya. Biar kedengeran. Agak geser ke sana. Maju lagi, maju lagi.
Maju lagi. Oke, silahkan. Anak-anak bisa minta tolong diperhatikan dulu. Yo, ini ada kelompok 3 yang mau presentasi, bisa diperhatikan sini terlebih dahulu. Adnan, sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai main game online bikin resah mata. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Aisyah, saya Mazaya, Najwa, saya Mutia, Saya Radit. Saya Satya. langsung aja ya kita bacakan. Main game online di ponsel bisa. Oh ini. 1. Tuliskan apa yang kalian dapatkan dari kasus tersebut. Main game online di ponsel bisa lupa waktu, akan mengalami gangguan dalam kehidupan sosial. Menurut kelompok kalian, faktor apa yang memengaruhi kasus tersebut? Cenderung ingin bermain game online terus. Ketiga, menurut kelompok Anda, bagaimana strategi mengelola waktu agar tidak seperti kasus tersebut? 1. Tidur tepat waktu dan hindari teknologi sebelum tidur. Aku rasanya kalau. 2. Disiplin waktu. Ketiga, tidur tepat waktu sesuai jadwal. Nah, itu dia lembar kerja peserta didik yang sudah kita kerjakan dan sudah kita presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, kelompok 1 dan 5 mana? Oke, kelompok 1 dan 5 tadi sudah membaca tentang kasusnya. Kasusnya tentang apa itu? Nah, kalau main game online itu bisa menyebabkan apa? Kalau lupa waktu, terus sakit. Ada yang pernah sakit gara-gara lupa waktu? Siapa? Nah, berarti harus bagaimana biar tidak lupa waktu? Tadi mengelola waktu dengan tepat. Terus dari kelompok 5 harus gimana biar nggak lupa waktu? Tidur cepat, betul. Nah, kelompok 1 agar kita tidak lupa waktu, kita harus apa? Disiplin, betul ya. Jadi dari kasus itu kita belajar apa? Yang kelompok 1, 3, dan 5 kita bisa belajar apa dari kasusnya ini? Ya, jangan main HP lama-lama karena dia gara-gara game online dia bisa sakit. Nah, sakit karena apa? Tadi kurang tidur, kurang menjaga kesehatan. Oke. Selanjutnya kelompok dari kelompok 2 ya. Oke, silahkan maju ke depan kelompok 2. Maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggota. Saya Inaya, saya Evil, saya Raka, Saya Zakia. Saya Sadio. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang lembar kerja yang sudah kami kerjakan. Jadi yang pertama, tuliskan apa yang kalian dapatkan dari kasus tersebut. Kakak adik yang putus sekolah karena kecanduan dengan game online secara berlebihan dan tidak ingat waktu.
Nomor 2, menurut kelompok kalian faktor apa yang mempengaruhi Kelompok 1, sebentar ya. Kelompok 1 bisa tenang dulu kelompok 1. Oke, perhatikan ya, kelompok 2 sedang presentasi ya. Oke, dilanjut. Menurut kelompok kalian, faktor apa yang mempengaruhi kasus tersebut? Karena kecanduan bermain game online hingga lupa waktu dan hanya keluar ketika mandi dan makan saja. Menurut kelompok Anda, bagaimana strategi mengolah waktu agar tidak seperti kasus tersebut? Atau mempraktiskan hal yang positif. 2. Memperbanyak mengikuti kegiatan sosial atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 3. Tunda hal yang tidak penting. 4. Menghapus game online yang dimainkan. 5. Melakukan hal-hal sosial. Nah, itu dia presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke. Kelompok 2 dan kelompok 4 kasusnya tadi tentang apa? Iya, jadi ada kakak adik yang dia itu sampai putus sekolah gara-gara kecanduan main game. Nah, ini dampak dari kita lupa waktu itu sangat besar sekali ya anak-anak ya. Jadi sampai putus sekolah, ada yang sampai gangguan kesehatan. Nah, itu tadi dari kasus 2 itu menurut kelompok 4 ya. Pernah terjadi nggak di lingkungan kamu yang banyak sekali anak-anak kecanduan game atau lupa waktu? Ya? Di lingkungan saya ada anak yang sering main game dan terus sering main, jadi dia lupa waktu sampai putus sekolah. Oh, ada yang sampai putus sekolah. Iya. Itu kelas berapa? Sekitaran kelas 2 SMP. Oke, kelas 2 SMP, baru kelas 2 SMP sudah putus sekolah gara-gara lupa waktu. Nah, itu tadi di kasus ini juga sama nih. Dia itu keluar hanya apa aja? Ketika apa? Ketika mandi dan makan. Hanya ketika mandi dan makan saja. Yang lainnya dia fokus dengan HP-nya. Nah, saat ini anak-anak, ya, anak-anak saat ini terlalu sering main HP nggak? Coba introspeksi ke diri sendiri. Nah, setelah tahu dampak ini gimana? Apakah masih mau sering main HP terus? Tidak. Enggak, karena dampaknya bisa sampai sejauh ini. Sampai apa? Sakit dan putus sekolah. Semoga anak-anak 7B tidak ada yang terjadi seperti ini ya. Ya. Maka, oke, dengarkan Ibu. Setelah ini, Ibu aja untuk membuat jadwal harian atau aktivitas agar kita bisa mengelola waktu dengan baik. Nih, nanti satu anak satu Ibu bagikan, jadi nanti bisa ditulis jam berapa, kegiatannya seperti apa. Seperti ini contohnya, sudah Bu Selgi contohkan. Nah, contohnya ini adalah aktivitas Bu Selgi. Dari setengah 5 Bu Selgi bangun tidur, lalu lanjut dengan sholat subuh. Setelah itu jam 5 Bu Selgi mandi dan bersiap ke sekolah serta sarapan. Ingat ya, wajib sarapan. Ada yang nggak suka sarapan? Nah, kebiasaan itu harus hilangkan. Kenapa? Agar kita bisa konsentrasi. Kalau perutnya terisi, kita bisa konsentrasi. Nah, ini aktivitas Bu Selgi dari pagi sampai malam akan tidur. Nah, nanti anak-anak bisa dituliskan
untuk hari ini. Dan hari-hari yang akan datang nanti akan membuat sendiri. Bisa punya buku sendiri untuk aktivitas. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Ibu bagi? Oke, jika tidak, yang tadi diskusi kelompok bisa minta tolong perwakilan kelompok dikumpulkan dulu dan kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Dengarkan Bu Selgi yang sudah dapat, silakan diisi. Jadi ngisinya hari ini ya, udah kan hari ini. Nah, tadi pagi kamu bangun jam berapa? Runtut dari pagi menjelang siang di sekolah, istirahat, dan juga sampai sore. Misal sore ada yang futsal, ada yang ekstra, ada yang ngaji. Terus malam sholat juga ditulis ya, seperti Bu Selgi, sholat maghrib atau isya dan lain sebagainya ya. Bisa dipahami ya? Oke, ditulis nama dan juga tanggalnya, tanggal hari ini. Ya, setiap individu pasti mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Waktunya pun juga berbeda-beda. Ya, antara anak-anak dan Bu Selgi atau antara Satya dan Fabian dan lain sebagainya beda-beda. Jadi jangan menyontek temannya atau jangan niru temannya. Oke. Bu Selgi kasih tahu, nanti itu bisa dilanjutkan. Dengarkan dulu. Nanti bisa dilanjutkan di rumah yang belum selesai. Nah, itu kan ada checklistnya tuh, kotak yang paling pojok. Nah, aktivitas yang sudah dilakukan bisa dicentang. Yang belum, jangan dicentang dulu. Nah, tuh ya. Jadi Bu harap, ya, di sini kan latihan dulu nih. Membuat jadwal aktivitas harian bisa dilakukan anak-anak setiap hari. Jadi bisa dirancang, hari ini aku mau ngapain aja sih? Oh, Rabu saatnya latihan futsal, hari Kamis saatnya pramuka, misal contohnya seperti itu, bisa ditulis. Biar anak-anak lebih disiplin untuk mengelola waktu. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan disimpan dulu karena waktu kita terbatas. Ya. Oke, yang sudah selesai silakan disimpan, yang belum juga disimpan. Anak-anak, perhatikan Bu Selgi dulu. Oke, sudah selesai, bisa dilanjutkan nanti di rumah. Dan jangan lupa di checklist yang sudah. Nah, sekarang
Dari apa yang sudah kita pelajari, apa sih yang anak-anak dapatkan? Siapa? Tunjuk tangan. Yo, tunjuk tangan yang mau menjawab. Oke. Pentingnya mengelola waktu. Oke, pentingnya mengelola waktu. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Tidak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Oke, tidak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Ada lagi? Ya ada? Oke, anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan pada kegiatan kita hari ini? Siapa? Ayo. Ayo, siapa? Fabian? Kamu? April? Enggak, siapa? Oke, silahkan. Inaya ya? Ya, silakan. Oh, Mas Zaya, ya. kita tidak boleh membuang-buang waktu karena akan berdampak buruk pada diri kita sendiri. Oke, tidak boleh membuang-buang waktu karena akan berdampak pada diri kita sendiri. Oke, anak-anak senang nggak belajar hari ini? Oke, jadi diharapkan anak-anak setelah ini bisa membuat membuat jadwal harian setiap harinya biar lebih tertib dan disiplin dalam mengelola waktu. Nah, jangan itu dulu, bolpennya masih di atas meja. Nanti Bu Selgi akan membagikan kertas, nanti anak-anak bisa menulis nama lengkap dan nomor absennya aja dan dicentang sesuai dengan pernyataan di sini ya. Nomor 1 itu kurang setuju, 2 cukup setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Oke ya, bisa dicentang dulu. Oke, evaluasi hasilnya silakan dikerjakan dulu. Hanya ada 5 pertanyaan dan itu sangat mudah, tinggal dicentang saja. Jangan lupa tulis nama dan nomor absennya. Oke, terima kasih. Hari ini sudah semangat belajar dan sudah tahu ya pentingnya mengelola waktu. Ya, anak-anak perasaannya gimana tadi? Senang. Dan sudah ada yang bisa menyimpulkan bahwa mengelola waktu itu sangat penting. Untuk siapa? Diri kita sendiri. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan topik hari ini? Tidak, tadi juga sudah mengisi lembar evaluasi ya. Jadi diharapkan anak-anak setelah ini bisa membuat jadwal harian rutin biar bisa mengelola waktu dengan baik. Jangan lupa buat dicentang. Kalau misal sudah berangkat sekolah, sudah berangkat dicentang. Makan siang, sudah makan siang dicentang. Gitu ya? Mengerti? Oke, sebelum kita akhiri pada kegiatan hari ini, berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin berdoa? Oke, silakan. Kita berdoa mulai. Memberi salam. Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih banyak buat anak-anak lucu B. Beri tepuk tangan.